Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas SMP 1 Rawasari, Bapak Juwairi SPD MA. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Rawasari, Ibu Dwi Putri Mulat Setianingsih SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Rawasari yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, masih bisa melaksanakan tugas, dan masih bisa berkumpul di ruangan ini dengan tiada halangan suatu apapun. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya nanti menjadi umat beliau di hari akhir. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan acara diseminasi budaya positif dari Ibu Naning Rimbawati SPD selaku calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kendal. Oleh karena itu, perkenankanlah saya sebagai moderator di sini akan menyampaikan acara pada kesempatan kali ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua acara inti, acara yang ketiga adalah tanya jawab, dan acara yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita mulai acara pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Terima kasih. Semoga dengan pembacaan basmalah pada pagi hari ini nanti bisa memberikan kelancaran pada acara kali ini. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu pemaparan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 7 yang terhormat Ibu Naning Rimbawati SPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillati hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pengawas SMP Negeri 1 Rawasari, Bapak Juwairi SPD MA. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Rawasari, Ibu Dwi Mulat Setianingsih SPD, serta teman-temanku semua, Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 1 Rawasari. Marilah yang pertama kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua pada hari ini diberi kesehatan dapat melaksanakan kegiatan menghadiri yaitu diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif modul 1.4 angkatan 7 calon guru penggerak. Bapak Ibu, yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu pada syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan memaparkan yaitu kegiatan diseminasi pemaparan, pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Yang paling utama saya mengaturkan banyak terima kasih kepada rekan semua yang sudah mendukung kegiatan ini. Semoga pada kegiatan ini diberikan kelancaran, tiada halangan suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu semuanya, di sini dalam budaya positif langsung akan saya berikan pemaparannya, yaitu pada pengantar budaya positif itu berawal dari pemikiran filosofi KHD, yaitu kita itu sebagai seorang guru itu adalah kita harus wajib mewujudkan sebuah lingkungan, yaitu lingkungan sekolah yang positif, yang mana semua itu dapat terwujud atas kerjasama, atas kolaborasi, saling belajar, saling mengingatkan,
apa yang semua kegiatan kita sehingga mewujudkan sebuah lingkungan yang positif. Nah, lingkungan yang positif itu kita berawal dari harus menerapkan yaitu sebuah kebiasaan-kebiasaan yang baik Bapak Ibu nggih. Yang mana kebiasaan baik itu kita harus berawal dari diri kita sendiri, dari Bapak Ibu guru yang memberi teladan kepada anak didik sehingga terwujud kebiasaan yang baik. Nah, dari kebiasaan yang baik ini nanti kita dapat mewujudkan yaitu sebuah karakter. Kalau sudah mewujudkan sebuah karakter yang baik, pasti akan menciptakan sebuah budaya positif di lingkungan sekolah kita. Karena apa? Sebagai guru kita memang harus bisa mewujudkan sebuah budaya positif. Karena di dunia pendidikan, kalau tidak bisa menciptakan sebuah budaya positif, pasti akan tidak sesuai dengan tujuan harapan kurikulum yang jelas pada sekolah kita. Diibaratkan seorang petani yang menanam padi di sawah. Itu seorang petani itu dalam menanam padi itu adalah menuntun tumbuhnya padi. Para petani itu hanya bisa memberikan pupuk, menghilangkan jamur-jamur yang ada pada penyakit padinya dengan perpaduan menggunakan air yang cukup. Itu nanti berharap hasil panen itu dapat maksimal. Tentu juga beda juga dengan perlakuan seorang petani yang menanam jagung, yang mana pada pertumbuhan jagung itu tidak membutuhkan air yang banyak, beda dengan padi. Nah, makanya nanti kita juga sesuai dengan pemahaman filosofi KHD bahwa kita itu adalah harus memerdekakan atau merdeka belajar untuk diterapkan pada siswa kita. Maksudnya kita berarti nanti mendidik anak sesuai dengan potensi, bakat, dan kemampuannya. Jadi masing-masing karakter anak itu mesti berbeda. Walau berbeda pun kita berarti itu tidak memang jelas mungkin tidak pas, tidak sama. Namun semua itu adalah adil karena sesuai dengan kebutuhan siswa. Namun Bapak Ibu itu nanti yang mana dari itu kita juga harus menuntun anak. Semboyan tadi juga sudah digembar-gemborkan bahwa kita adalah sebagai seorang pengajar itu harus bisa ngarsa sing tulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Itu mengandung arti bahwa kita itu sebagai seorang guru harus menjadi teladan yang baik. Baik dalam arti kita itu harus mendisiplinkan diri, baik waktu maupun yang lainnya. Manakala kita di tengah, yaitu kita adalah kita menuntun. Yang belakang atau yang dikatakan tuturi handayaninya itu kita berarti di belakang posisinya adalah mendorong, memberikan motivasi. Begitu sesuai dengan KHD yang kita seringkali mendengar, seorang guru harus bisa menuntun anak menjadi seorang insan yang mencapai kebahagiaan yang hakiki. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, standar nasional pendidikan itu ada pada pasal 12 yang mana bahwa pembelajaran berpihak pada murid. Semisal kita kemarin itu melaksanakan kegiatan P5 adalah tema kebinekaan, tema 1, yang mana kita membuat kelas-kelas, ada kelas karawitan, ada kelas drama, ada hiburan, termasuk properti, ada 5 kelas sepertinya. Itu memang tujuannya adalah menggali kemampuan siswa, yang mana sesuai dengan di sini adalah harus memerdekakan atau belajar yang merdeka itu tadi. Anak memilih sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan minatnya. Manakala dia memang terampil dalam bidang musik, dimasukkan dalam kelas karawitan, atau mungkin kemarin dikatakan sebagai kreativitas musik. Atau mungkin anak yang suka dengan menari, kita masukkan ke kelas tari. Anak yang bisa pantomim, anak yang bisa menyanyi, itu semua berharap kita semua bisa menggali kemampuan siswa. Kenyataannya Bapak Ibu, kita memang semisal ada kasus anak yang kelas 7D, Rizky. Kita memang dalam pengamatan pembelajaran setiap hari, kayaknya anak dalam teori maupun apa di kelas gitu kayak nggak niat begitu. Tapi manakala ternyata dia bisa
hebat sekali manakala dia harus berperan jadi Prabu Boko di panggung. Betul Bapak Ibu nggih? Itulah yang namanya dari bakat masing-masing anak itu potensinya berbeda-beda. Tidak bisa kita kok terus kamu itu bodoh karena tolak ukur kita pada hasil ulangan, itu tidak bisa. Masing-masing mempunyai kemampuan yang berbeda sesuai bakat, minat maupun potensinya dan karakternya begitu. Selanjutnya itu ada standarnya Bapak Ibu. Saya juga mengucapkan yang kedua selamat datang, selamat kepada Bapak Guru Hebat SMP Negeri 1 Rawasari. Mari kita semangat, mari kita berkolaborasi, bekerja sama. Salam sukses dari saya untuk kita maju terus memajukan SMP kita tercinta. Dengan menumbuhkan, dengan mewujudkan budaya positif yang senantiasa kita harus semakin, grafiknya harus semakin baik, semakin maju, semakin tambah dengan bimbingan arahan beliaunya Ibu Dwi Putri. Semoga semakin sukses SMP negeri kita 1 Rawasari. Tepuk tangan kagum berdiri. Yang selanjutnya Bapak Ibu, konsep utama modul budaya positif itu ada 7, yang mana nanti saya akan uraikan satu persatu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga adalah kebutuhan manusia, yang keempat adalah motivasi perilaku manusia, yang kelima adalah posisi kontrol, restitusi, yang keenamnya adalah keyakinan kelas, yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Masing-masing nanti kita akan kupas satu persatu walaupun tidak secara detail karena kita mengingat waktu. Ngaten Bapak Ibu nggih. Saya lanjutkan. Baik, yaitu selanjutnya ada pada pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini dikatakan sebagai paradigma baru. Itu kita pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa sih Bapak Ibu pembelajaran yang berdiferensiasi? Itu adalah sebuah pembelajaran yang mengakomodir sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Kebutuhannya apa? Masing-masing tadi kan sesuai kemampuannya mempunyai karakter yang berbeda, dan termasuk latar belakang keluarga pun itu yang nanti menjadikan seorang siswa itu membutuhkan kebutuhan belajar yang berbeda. Mungkin dari Amit Sewu ada banyak kita di anak-anak kita yang keluarga broken home. Itu berarti kita nanti pintar-pintarnya dari kita untuk merangkul anak, memberikan perhatian, memberikan kasih sayang, atau mungkin dia pas curhat kita dengarkan, ya kan Bapak Ibu nggih. Atau mungkin dari orang tua yang cerai, Amit saya banyak kasus di masing-masing keluarga anak-anak kita ya. Makanya dari Bapak Ibu wali kelas pun mari kita bisa menyelami, mari bisa kita lebih paham dari keadaan masing-masing anak kita sesuai dengan kebutuhan belajarnya anak. Nah, dari pembelajaran yang berdiferensiasi itu maka akan terwujud nantinya, yaitu puncak dari upaya kita itu adalah menciptakan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang Bapak Ibu, sebelum kita menjabarkan membahas apa sih isinya dari profil pelajar Pancasila, di sini saya akan memberikan ciri pembelajaran yang berdiferensiasi. 1. Lingkungan belajar yang mengundang peserta didik untuk belajar. Ini contohnya begini Bapak Ibu, yang saya bukan saya menggurui, namun hanya kita sharing, kita bagi pengalaman, ngoten nggih. Saya di saat ada pembelajaran praktek, saya akan menciptakan sebuah lingkungan yang menarik. Saya membawa anak-anak kita ke depan ruang musola, karena itu memang menurut saya malah keadaannya itu silir begitu, untuk menari juga tidak pengap, jadi malah mereka malah leluasa. Saya sediakan speaker besar, saya beri iringan, saya beri pendahuluan, anak-anak ini adalah kita akan berpraktek tari Indang Sarasa. Tarian ini adalah sebuah tarian tradisional yang mana bisa kalian tarikan secara berkelompok, bisa ditarikan pa dan pi. Saya bilang begitu, dia penasaran, kayak apa sih Bu tariannya? Iya, ini tariannya asik, nanti kita bersama-sama menarikan. Nah, inilah yang dinamakan menurut saya adalah mengundang peserta didik untuk belajar. Dia semakin minat, semakin penasaran, akhirnya narik bareng.
Itulah yang dikatakan sebagai poin nomor 1. Yang kedua, kurikulum dengan tujuan pembelajaran yang jelas. Bapak Ibu, kurikulum yang jelas di sini karena kurikulum itu adalah sebagai jantung dari sebuah kegiatan di sekolah. Ya, yang namanya jantung kalau memang tidak berfungsi ya sudah, kita tidak bisa jalan apa-apa. Itu sangat pentingnya kurikulum sebagai arahan, sebagai pedoman, yang mana yang harus kita istilah Jawanya kita kita pegang begitu Bapak Ibu, sehingga kurikulum, sehingga semua kegiatan di sekolah bisa sukses sesuai dengan harapan. Yang nomor 3, penilaian berkelanjutan. Maksudnya di sini kita itu tidak hanya sekedar menilai angka-angka yang hasil ulangan, hasil tugas, namun terutama misalnya kita di ulangan, berkelanjutannya kita ada pada langsung dianalisis, diremedi, begitu Bapak Ibu. Kita bisa mengukur kemampuan anak. Oh, di poin ini anak ternyata tidak paham. Oh, di poin ini anak sudah paham. Nah, begitu dari hasil analisis kita berarti bisa mengetahui seberapa tingkat pemahaman mereka terhadap materi yang kita berikan. Yang keempat, guru tanggap terhadap kebutuhan belajar peserta didik. Tadi yang sudah saya berikan di awal, bahwa kebutuhan belajar peserta didik itu masing-masing berbeda. Yang ada butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh curhat, atau mungkin butuh prestasi Bapak Ibu. Yang utama adalah prestasi di bidang akademik maupun non akademik sesuai dengan kemampuan mereka. Yang kelima, pengelolaan kelas yang efektif. Nah, di sini ada pengelolaan kelas yang efektif, diantaranya bagaimana sih kita itu dapat melaksanakan pengelolaan kelas yang efektif? Termasuk kita itu 1, mempersiapkan RPP, kita di dalam kelas juga harus menjaga kebersihan, termasuk dalam kita itu berpenampilan di depan anak itu kita menggunakan trik yang menarik atau mungkin dengan tambahan media pembelajaran, begitu Bapak Ibu. Itulah yang namanya adalah pengelolaan kelas anak, sehingga dalam menerima materi kita mereka tertarik, dan yang paling utama kita harus bersemangat menyampaikan materi, kita berdiri di kelas, berpenampilan juga oke, karena kita sebagai sorotan anak. Kalau kita itu misalnya berpakaian tidak pas pun nanti anak tidak simpatik melihat kita. Itu menurut saya. Nah, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Berikutnya adalah disiplin positif. Itu di sini adalah dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu adalah pengertian dari disiplin. Nah, sebagai pendidik kita harus bisa menciptakan rasa disiplin kepada siswa. Namun berawal dari kita sendiri harus berdisiplin. Kita dapat mengajak anak, tetapi kalau kita sendiri itu tidak disiplin, bisakah kira-kira Bapak Ibu? Tidak bisa tentunya. Makanya dari diri kita belajar yang lebih baik, belajar disiplin, akhirnya anak bisa diajak untuk mendisiplinkan diri mereka. Atau yang kita katakan yang dari dalam, berarti itu yang merupakan motivasi intrinsik dari dalam diri kita. Kalau kita kok tidak bisa menjalankan sebuah disiplin dalam diri kita, tentunya harus ada yang mengajak kita, yang harus mengatur kita kepada untuk melaksanakan disiplin. Itulah Bapak Ibu. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Disiplin itu berarti dilaksanakan tidak untuk sebagai sebagai ancaman atau paksaan, itu tidak. Jadi segala sesuatu yang disiplin harus dilaksanakan dengan hati kita, begitu. Yang selanjutnya kembali kepada Gajah Dewantara tadi, segala sesuatu ini dikatakan sebagai self disiplin dari awal dari diri kita sendiri. Tidak bisa jalan sebuah pembelajaran memerdekakan belajar atau merdeka belajar tidak bisa terlaksana manakala memang pembelajaran pada diri kita tidak disiplin, tidak bisa dilaksanakan Bapak Ibu. Yang namanya self disiplin dari yang dikatakan Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini menciptakan murid yang merdeka, syaratnya utama adalah harus ada disiplin yang kuat. Baik,
Selanjutnya adalah setelah kita itu dalam menciptakan sebuah disiplin itu kan harus memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih sifat-sifat dari ini? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Itu yang dinamakan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang ada pada termasuk contoh daripada disiplin positif. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Apa sih yang tadi saya ungkapkan di depan dari tujuan kita menciptakan sebuah budaya positif yang akhirnya akan mewujudkan dari profil pelajar Pancasila. Ada apa saja di dalamnya? Yaitu siswa diharapkan bisa mandiri. Mandiri di sini mungkin dalam mengerjakan ulangan harian dia harus mampu bisa mengerjakan sendiri karena judulnya harus ulangan harian. Kalau memang itu sebuah kelompok boleh dikerjakan kelompok. Kalau manakala memang harus kelompok, namanya ada nanti kolaborasi atau kerjasama. Terus yang kedua adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sekolah kita sudah alhamdulillah berjalan dengan baik. Grafik semakin meningkat juga. Sudah ada kegiatan berjamaah zuhur, ada tambahan duha di kelas 7. Alhamdulillah anak juga gampang diatur untuk berwudu secara tertib. Itulah yang kita kerjakan setiap harinya. Alhamdulillah semua sudah terjadwal dengan baik. Selanjutnya berkebinekaan global. Terus bergotong royong. Bergotong royong itu nanti kita amati pada anak yang pada hari Jumat ada Jumat bersih. Bergotong royong dalam hal kebersihan. Kreatif. Nah itu anak diharapkan bisa kreatif. Kalau mungkin di pelajaran saya berikan sebuah materi tari kreasi misalnya. Nah, anak akhirnya harus bisa menciptakan. Silakan dari apa yang Bunda diberikan, dari gerak-gerak tema yang saya berikan. Nah, ini nanti silakan kalian semua harus bisa kreatif, menciptakan sebuah tarian sesuai dengan kemampuannya. Begitu, termasuk bernalar kritis. Oke, Bapak Ibu, itu adalah beberapa nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Terus ini saya lanjutkan, ini standar pendidikan nasional yang berharap dari apa yang kita kerjakan, dari setiap hari kita berangkat sekolah itu bertujuannya membentuk anak kita yang mulia Bapak Ibu. Tidak sekedar kita hanya memberikan materi pelajaran, tapi yang utama adalah kita bisa mendidik anak yang berakhlak mulia. Penjabarannya di sini, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif itu agar terbentuk murid-murid yang berkarakter berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, sekarang poin berikutnya setelah ketiga sepertinya ini Bapak Ibu, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang nomor 1 adalah bertahan hidup, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga adalah penguasaan, keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Kalau ini kebutuhan dasar manusianya ini kok tidak terpenuhi, itu bahkan orang Jawa bilang hidupnya oleng Bapak Ibu. Ya, contohnya begini, kita tidak usah muluk-muluk. Anak yang belum sarapan, pasti dia akan mencari waktu. Nanti masuknya mesti agak telat dia. Kenapa? Dari mana? Belum saatnya sudah kenapa keluar? Iya Bu, saya saking laparnya Bu. Nah itulah contoh dari kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Ada lagi contoh Bapak Ibu nanti setelah bertahan hidup ini. Apa sih bertahan hidup itu? Kebutuhan pokoknya Bapak Ibu, ada sandang, ada pangan, ada papan, begitu ya. Nah itulah kebutuhan hidup manusia, termasuk kesehatan. Semangat apapun, sehebat apapun, kalau kita itu badannya tidak sehat, bahkan ngelokro, ya tidak. Itu adalah utama kesehatan. Sesemangat apapun kita mau setiap hari pengennya semangat, tapi pas badannya memang harus meriah, ya sudah,
kita harus tuminah, harus istirahat biar besok bisa kerja lagi. Dan alhamdulillah Ibu Dwi juga selalu beliaunya lunak bisa untuk kita minta izin langsung nggih Bu ngaten. Beliaunya sangat-sangat tahu kondisi kita. Tapi ya ampun berlalu, manakala ada perlu ya boleh, sakit ya harus istirahat. Tapi kalau memang di rumah hanya tidak ada apa-apa kok nggak berangkat ya kebangetan. Ngaten nggih Pak Bu nggih. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini anak itu terkadang merasa tidak diterima di kelompoknya. Itu ada anak saya sekarang. Kasus anak saya ada Bapak Ibu, Najwa. Dia setelah tak ajak sere, tak dekati, kenapa kamu berangkat sehari, besok tidak lagi, berangkat sehari, 3 hari gak berangkat. Saya kan bingung, mau habis itu anaknya muncul lagi. Saya udah berulang kali kasih pendekatan kenapa, ada apa. Ternyata curhatnya dia, teman-temannya itu tidak mau dikumpuli karena dia itu anaknya yo sedikit jorok atau apa gitu pengakuan dia. Dan makanya kamu harus yang bersih, kamu harus yang bau wangi karena kamu anak perempuan, jaga kesehatan biar teman-temannya mau diajak dolan. Kalau kalau kamu harus diajak punya apa ya diajak teman-temannya biar akrab begitu. Ya mantuk-mantuk Bapak Ibu, tapi manakala saya nggak ada jamnya, saya pas nggak lihat ternyata dia nggak berangkat. Itulah nanti saya matur Bu Dwi bagaimana untuk selanjutnya karena memang dia itu termasuk anak bambu juga. Termasuk kebutuhan dasarnya mungkin tidak tercukupi Bapak Ibu. Yang keempat adalah kebebasan. Masing-masing anak pengennya bebas. Kita banyak aturan pun kok dirasa dia itu ya tetap berat kadang Bapak Ibu ya. Makanya kebebasan, tapi kebebasan yang harus ada aturan. Yang kelima kesenangan. Itulah yang dinamakan kebutuhan dasar manusia ada 5. Baik, berikutnya Bapak Ibu, kebutuhan bertahan hidup. Nah ini udah tadi saya uraikan bertahan hidup termasuk kebutuhan kasih sayang. Tadi seperti ini anak butuh diberi kasih sayang, diberi perhatian. Karena dengan kita itu dekat dengan anak pasti kita itu mengajak apa ya istilahnya, dia malah akan jujur. Masalahnya apa dia bakal jujur. Dan kalau kita itu bisa apa ya istilah Ibu, Bapak Ibu, ngepeati anak itu kita malah mengajar pun dia suka kok. Itu menurut saya begitu. Kebutuhan kasih sayang. Yang nomor berikutnya ada kebutuhan penguasaan. Nah itu dia mungkin termasuk gaji misalnya. Dia memang aktif sekali. Dia memang perlu pengakuan, termasuk memiliki rasa harga diri. Dengan pengakuan dia biar memang diakui bahwa dia itu anak pintar, itu namanya adalah kebutuhan penguasaan. Butuh pengakuan di apa Mbak istilahnya di sekelompoknya begitu. Komunitasnya. Kalau bahasa gaulnya sebestinya begitu. Yang berikutnya adalah kebutuhan kebebasan. Terus yang terakhir kebutuhan kesenangan. Baik Bapak Ibu, setelah ini dari kebutuhan dasar manusia, sekarang kita itu memerlukan yang namanya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3 Bapak Ibu. Jadi dalam anak melaksanakan disiplin positif itu ada 3. Apakah dia melaksanakan itu karena takut hukuman? Nah, ya itu ada juga. Saya harus berangkat pagi karena saya takut nanti disuruh kebersihan sama bunane kalau bunur karena saya terlambat. Ya, memang betul begitu. Ada hukuman memang ya Bapak Ibu ya. Makanya di sini di poin 1, anak melaksanakan sebuah kegiatan itu dia takut karena hukuman. Terus yang kedua, mendapatkan penghargaan atau imbalan. Nah, melaksanakan segala sesuatu karena pengen imbalan. Entah itu sebuah hanya jempol atau mungkin sebuah kamu pinter, ini tak kasih penghargaan uang. Nah, itu juga nanti apa ya Bapak Ibu, kelebihan kekurangannya ada sendiri. Mungkin ada anak yang meri, ada anak yang akhirnya putus asa karena saya nggak dikasih uang. Nah, itu nanti masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Yang berikutnya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, inilah yang poin paling tinggi. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya.
merupakan motivasi intrinsik. Dia berarti melaksanakan disiplin positifnya itu, kegiatan apapun itu bismillah memang dia sendiri. Saya nggak berharap apa-apa. Ya saya pengen memang dengan tujuan memang dia termasuknya akhlak mulia gitu ya Bapak Ibu. Ini poin yang paling tinggi, nomor 3. Nah, dari beberapa dari depan sampai ini kita ada melanjut sedikit Bapak Ibu ya dari materi ini. Apa sih yang dikatakan dunia berkualitas itu? Entah Bapak Ibu ataupun murid kita, semua adalah mempunyai dunia yang berkualitas. Itu adalah penyimpanannya di otak dan pikiran kita. Pandangan kita tentang hidup, bagaimana arahan yang akhirnya kita akan memiliki tujuan hidup yang bagaimana, itu di sini ini adalah sebuah yang namanya dunia berkualitas. Nah, sebagai guru, karena memang kita itu bertujuannya itu mendidik akal yang baik, maka di dunia berkualitasnya anak kita harus bisa mengisi hal-hal yang baik tadi itu. Dunia yang namanya adalah dunia berkualitas. Tempat khusus dalam pikiran kita atau tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan itu adalah dunia berkualitas. Makanya itu kembali lagi berarti kita mengisi hal-hal yang baik untuk anak kita, berharap mereka menjadikan anak yang berakhlak baik itu adalah yang paling utama, mempunyai nilai-nilai kebajikan. Konsep disiplin pendekatan restitusi berikutnya Bapak Ibu. Apa sih Bapak Ibu yang namanya restitusi itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah pendapatnya dari Gosen 2004. Nah, ciri-cirinya Bapak Ibu, 1, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawanan bukan paksaan, menuntut untuk melihat dalam diri, mencari kebutuhan yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Itu adalah yang namanya restitusi. Ini cirinya yang sebenarnya adalah sebagai pengertian restitusi. Ini perlu kita terapkan nanti. Ini bisa dilaksanakan manakala memang kita menemui anak yang bermasalah. Itu nanti kita bisa praktekkan pada segitiga restitusi. Nanti saya akan contoh videonya yang nanti kalau memang ada kurang dan ada kesalahan mohon dari arahan Ibu Kepala maupun Bapak Pengawas. Berharap hasil karya saya bisa akan lebih baik. Berikutnya Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas yang gagal itu biasanya kita menggunakan hukuman. Itu kalau bisa kita hindari, karena hukuman itu nantinya bisa menjadikan anak down. Bahkan dia diajak, setelah kita omongan keras kan dia malah tertutup Bapak Ibu, malah angin diajak bicara. Makanya sebuah hukuman itu kalau bisa kita hindari, baik hukuman fisik maupun yang lainnya, tidak usah kita laksanakan. Karena kalau memang bisa melaksanakan dengan cara yang lebih baik, kenapa enggak? Hukuman kalau bisa itu memang kita harus menghindari. Itulah yang namanya yang identitas gagal. Yang selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Nah, bagaimana yang sukses? Kita menggunakan termasuk konsekuensi, menggunakan restitusi tadi itu. Apa sih kalau konsekuensi? Anak diingatkan. Berarti kalau kamu begini, misalnya kok dia nggak garap PR, kalau kamu nggak garap PR, berarti konsekuensinya kamu mengerjakan di luar. Nah, itulah. Itu agak mendingan Bapak Ibu, tidak seperti hukuman, biasanya lebih keras gitu. Restitusi lebih halus lagi, kita menggunakan bahasa-bahasa, kita merangkul anak, diajak bicara dengan baik-baik, itu lebih istilahnya kita lebih halus lagi. Itulah contoh dari konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Sekarang Bapak Ibu kita menuju pada contoh kasus PR tadi itu. Kalau kita itu menggunakan restitusi, guru menanyakan
melayani kelas dirinya dengan membantu siswa untuk menyelesaikan permasalahannya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kalau hukuman itu bahasanya marah, tetapi kalau yang konsekuensi tadi adalah kita mengingatkan, kamu salah, berarti kamu harus mengerjakan di luar. Tapi anak kita kadang juga sok bingung Bapak Ibu. Silakan kamu tidak mengerjakan tugas berani di luar, malah melayu teng kantin. Itulah anak kita, itulah anak-anak anti kita. Makanya apa yang pas buat anak kita, mari kita laksanakan. Kayaknya yang paling pas di anak kita itu karena anak itu keras, anaknya nggak bisa kalau dipaksa, maka yang paling pas kita nanti menggunakan segitiga restitusi. Berikutnya Bapak Ibu. Nah, sekarang pada poin berikutnya ada 5 posisi kontrol restitusi. Penghukum itu bahasanya keras, ada pemantau, ada manajer. Kita sebagai memposisikan diri kita dari menjadi teman atau mungkin pembuat rasa bersalah. Apa sih isinya? Mari kita kupas satu per satu. Penghukum, ini contohnya Bapak Ibu, kamu anak nakal, kamu tak jewer, atau mungkin kamu push up, nah itu adalah yang termasuk dari penghukum. Pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Nanti ada saya berikan slide-slide yang contoh kata-kata penghukum seperti apa. Nanti ada kalau menjadi teman itu seperti apa bahasanya, nanti di slide berikutnya ada Bapak Ibu. Ini sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Sebagai teman Bapak Ibu. Berikutnya pemantau, berarti memantau berarti mengawasi. Pada saat ini kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Pemantau itu Bapak Ibu. Berikutnya adalah manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kayaknya ini kalau saya amati di posisi manajer ini adalah yang paling kita pas laksanakan. Tidak hanya dengan bahasa halus, bahkan bisa menyentuh perasaan anak, dan akhirnya anak bisa leluasa apa sih dia, kenapa dia melakukan kesalahan, dielengkan kelasnya, akhirnya dia jujur, dan akhirnya pun kalau kita pintar-pintar dalam berbahasa, anak akhirnya meminta maaf, dan akhirnya kembali ke jalan yang lebih baik, jalan yang lurus. Berikutnya Bapak Ibu, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Tidak menghasilkan PR, ini bahasanya nih. Penghukum itu bahasanya keras Bapak Ibu. Patuhi aturan kelas dan silakan berdiri di luar, itu penghukum. Tapi kalau memang kadang-kadang kita juga nggak sabar, habis berjam tak jewer spontan seperti itu karena saking emosi nih, gitu ya. Tapi ya Bismillah ya Allah, saya harus lebih sabar gitu. Terus yang kedua, pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu nak. Tapi kalau rezeki bisa kan seperti itu Bapak Ibu. Ya tapi kita harus begitu, memang kita mencoba. Berapa kali Bu Nani mengingatkan sama kamu, tidak boleh membuang sampah di tempat yang tidak pas, buang di tempat yang sampah. Tapi juga tak jewer di situ ya kalau gojekan gitu, tak jewer kamu. Itulah berapa kali. Kalau teman, ayolah yang tertib, ayolah. Lah, mengajak ayolah begitu dengan bahasa ayolah, mari kita jaga kebersihan kelas. Kalau kita sudah membuat aksesoris kelas biar indah, mari dijaga. Siapa merusak harus bertanggung jawab. Ayo, mari lah, itulah memposisikan anak didik kita sebagai teman. Yang pemantau Bapak Ibu, ada bahasa kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Kamu sudah melanggar. Terus apa konsekuensinya? Iya Bu, dia kan segitu. Oh iya Bu, ini kalau saya melanggar memang saya memang di kelas saya baru ada beberapa anak yang rambut panjang.
Dia udah tak kasih tahu hari ini. Besok kalau masih panjang, ada 4 anak Fauzan CS. Kalau masih panjang, besok Bu Nani bawa karet berwarna tak kucir 2 begini ya. Dia sanggup hari ini Bapak Ibu? Iya Bu. Kalau besok saya tidak potong rambut, siap dikucir seharian di sekolah. Oke, itu adalah konsekuensinya. Anggere kok sampai besok melanggar, ini harus dilaksanakan. Siap Bu, ngoten. Nah saya juga besok tak bawakan karet rambut dia. Kalau memang tidak potong rambut, mau siap dikucir, ngoten konsekuensinya. Berikutnya ada sebagai manajer. Ini bahasanya lebih lembut, lebih halus, mengajak anak untuk kita berbicara yang bisa menyentuh hati, begitu Bapak Ibu. Yang namanya posisi manajer. Baik Bapak Ibu, sekarang poin berikutnya adalah keyakinan kelas. Kita sudah melaksanakan keyakinan kelas, nggih. Apa sih tujuannya kita membuat keyakinan kelas? Sebuah apa Bu Lista kira-kira? Biar apa tujuan kita itu dengan melaksanakan keyakinan kelas? Untuk menumbuhkan budaya positif di dalam Oke. kelas. Memang itu harus disepakati, tidak hanya dia menulis dan tidak beri paksaan, sesuai dengan hatinya masing-masing. Dia menulis apa, kita kan bisa melaki, itu kan tulisan kamu, itu kan ide kamu, kenapa kamu melanggar? Nah itu makanya di keyakinan kelas kita tidak boleh memaksa. Apa yang menjadikan ide anak itulah yang memang harus mereka tempelkan. Saya sudah mengingatkan, tidak sekedar ditempel, tidak sekedar kamu tulis, tapi dilaksanakan. Dia bilang iya Bu, nah begitulah. Saya yakin kamu adalah anak soleh-soleha dan akan komitmen dengan apa yang kamu tulis. Iya. Pasangannya dengan walinya yo patuh, tapi kok yo ada laporan Bu Nani anak itu banyak ngomongnya, lah itu di luar saya. Berikutnya Bapak Ibu, mengapa ya itu tadi sudah mengapa kita buat? Ini adalah sebuah contoh peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Lah, keyakinan kelasnya karena apa? Berawal dari peraturan yang kita buat, akhirnya disimpulkan menjadi sebuah keyakinan. Ini ada beberapa contoh bahasa yang kita terapkan di sebuah keyakinan kelas, seperti tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen dan lain-lain. Kata Bapak Ibu berikutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ini kita harus lebih abstrak dari peraturan, dibuat dalam bentuk positif sesuai dengan kondisi sekolah dan kelasnya, berupa pernyataan universal, sedikit tapi mudah diingat dan dilaksanakan oleh semua warga sekolah. Karena sebuah budaya positif berawal dari keyakinan kelas, memang kita harus kompak, baik gurunya, baik semua warga sekolah, muridnya, termasuk bapak komite, menurut saya termasuk bapak pengawas, mungkin itu harus memang kompak, berkolaborasi, bekerja sama, saling mengingatkan, belajar bersama untuk menuju ke disiplin positif. Oke Bapak Ibu, berikutnya adalah inilah dari gambar saya yang pelaksanaan keyakinan kelas di kelas 7E, berawal dari diskusi, merumuskan peraturan menjadi keyakinan dan menempel pada hasilnya. Peraturan kelas 7E. Nah ini Bapak Ibu. Ini contoh, beberapa contoh yang saya laksanakan di kelas 7E. Berikutnya Bapak Ibu, keyakinan kelas, datang tepat waktu. Karena begini, di kelas saya memang saya bentuk 4, bahkan ada saya diberikan poin 4 itu ada religius, ada mandiri, berkolaborasi dan disiplin. Memang anak tak terangkan dulu yang kolaborasi ini adalah sebuah nanti kerjasama ya nak ya Bu. Saya terangkan dulu bagaimana yang religius, bagaimana yang disiplin, yang mandiri itu seperti apa bahasanya, saya beri pengertian dulu, baru anak itu menulis. Terus menempel sesuai yang dia apa ya yang dia sesuai dengan keinginan hatinya, menempel dengan 4 poin tersebut. Ini Bapak Ibu contoh-contoh. Berikutnya adalah contoh video keyakinan kelas yang saya laksanakan di kelas saya.
hari ini berapa semua sejumlah 31 ya Kak ya? Iya. Saya ucapkan terima kasih karena kamu sudah nihil. Silakan dipertahankan nihilnya. Tidak boleh ada anak yang A. Kalau memang kamu kepepet tidak berangkat itu dengan keadaan sakit. Kalau tidak sakit tidak berangkat sekolah. Ya, silakan yang disiplin, yang tertib. Mumpung masih awal begini, maka gunanya agenda hari ini kita adalah membuat peraturan kelas. Yang mana peraturan-peraturan kelas ini yang akan kita jadikan sebagai keyakinan kelas kita. Apa tujuannya? Apa tujuan dibuat keyakinan kelas? Agar menciptakan situasi kondisi yang mana menyepakati hal-hal yang baik agar supaya pembelajaran kita setiap hari terjalin kondisi yang kondusif, menyenangkan. Itu harapan Bunda nih, karena saya ingin anak-anak 7E adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang pada akhirnya sukses. Kita beri judul berbang itu adalah anak-anak yang hebat. Setuju? Saya yakin kamu adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang gampang untuk diajak ke sesuatu yang lebih baik, karena sudah kita adalah hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Kamu bukan anak kecil lagi, bukan seperti di SD lagi. Kamu sekarang sudah SMP. Mumpung masih tahun ajaran baru, maka Bunda ingin memberi motivasi kamu, memberi semangat kamu. Karena apa, Noe? Sebuah kesuksesan itu ada pada tangan kita sendiri. Bapak Ibu guru itu hanya mendukung, memberi semangat, ilmu, mengantarkan kamu. Bapak Ibu yang di rumah memberi biaya, memberikan perhatian, kasih sayang. Untuk itu kamu responnya harus bagus. Perjuangan kamu itu harus kamu buktikan. Karena apa? Kesuksesan itu ada pada tangan kamu sendiri. Tidak ada orang yang bisa membantu. Selebihnya adalah usaha kamu sendiri. Oke? Tentunya semuanya di sini pengen menjadi anak yang sukses ya. Yang pertama adalah pengen menjadi anak yang berbakat mulia. Setuju? Nanti kita buat keyakinan kelas yang harus dipatuhi, yang harus dijalankan. Kamu mau lulus apa saja boleh, bebas. Nanti kita bagi menjadi 4: kolaborasi, disiplin, religius, ataupun mandiri. Kalau yang termasuk kolaborasi itu ada sebuah kerjasama. Nanti kalau kamu menulisnya itu dengan berbuat dengan kerjasama teman-teman, misalnya bergotong royong secara bersama di kelas, itu termasuk kerjasama dalam hal kebersihan. Itu ya, itu contoh yang kolaborasi. Kalau disiplin banyak sekali. Disiplin dalam berpakaian, dalam tepat waktu, berangkat sekolah, itu termasuk disiplin. Kalau religius hubungan dengan keagamaan, kegiatan keagamaan. Sekolah kita itu ada kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan banyak sekali. Contohnya adalah berjamaah bersama, atau mungkin berwudu secara teratur sesuai dengan antrian. Boleh kamu tulis, bebas saja kamu tulis apa. Kalau mungkin kamu pengen yang mandiri, sanggup untuk mengerjakan PR sendiri, sanggup untuk mengerjakan keuangan harian sendiri, itulah adalah ancaman mandiri. Silakan kita berjumpa anak-anak yang lulus apa. Saya tidak boleh masuk dalam arti mendidik kamu bebas aja berpendapat. Dari anak satu dengan yang lain harus berbeda sesuai dengan 4 bagian yang saya bagi. Nanti setelah kamu tulis sesuai dengan kerjaan hati kamu, ditempel ke belakang sesuai tempatnya masing-masing. Paham tidak? Yang belum paham silakan langsung. Sudah paham? Nanti dibagi gunanya kertasnya ditulis, terus tahapan berikutnya ditempel ke belakang. Nah, itu hasil keyakinan kelas kamu itu tidak hanya untuk dibaca, namun harus dijalankan. Tidak ada sanksi apa-apa. Kamu anak yang baik, anak yang soleh-solehah, pasti akan berkomitmen menjalankan sesuai dengan keyakinan kelas kita.
Siap anak-anak? Siap untuk melaksanakan? Siap. Tidak hanya menulis, tidak hanya menempel, tapi siap dilaksanakan setiap hari? Siap. Saya yakin anak-anak menjadi anak yang hebat, anak-anak yang sanggup melaksanakan sesuatu hal yang baik. Ya, oke, kita bagi di sini 1, 2, ini dibagi ke belakang ya. Terima kasih untuk anak-anak kelas 7E. Sukses selalu buat kalian semua. Silakan ditulis. 5 menit selesai ya. Bebas aja mau tulis apa yang akan dijadikan peraturan dan keyakinan kelas kita. Yang pertama saya benahi, tidak usah takut karena orang bilang sesat di jalan nantinya kalau malu bertanya. Sudah ditempel dengan tempatnya. Kamu pilih apa? Pilih kolaborasi, pilih disiplin, atau mungkin religius, atau mungkin mandiri. Kalau kamu itu tetap pakaian, berarti harus disiplin berpakaian. Yang tadi apa ya? Tentang religius. Kalau mandiri ya, kamu sanggup menyelesaikan apa-apa sendiri. Kolaborasi, kalian sanggup bekerja sama yang baik dengan temannya sekelas. Silakan. Paham? Sudah selesai? Oke, silakan. Jalankan, jangan sia-sia. Yuk silakan. Bergantian. Ditempel ke belakang, jangan sia-sia. Silakan ditulis. Mana yang kalian tulis ditempel yang tua, biar menempel. Ditekan dengan tangan dan jarinya. Ya. Jangan ditinggalkan kalau belum menempel. Silakan. Yang sudah kembali duduk di tempat masing-masing. Oke Bapak Ibu, itu adalah merupakan salah satu contoh keyakinan kelas yang ada pada kelas 7E. Kayaknya cukup deh yang ini ya, biar tidak terlalu lama. Setelah ditempel, terus akhirnya anak alhamdulillah melaksanakan sampai hari ini. Yang selanjutnya Bapak Ibu, pada poin berikutnya ada segitiga restitusi. Yang dari segitiga restitusi ini adalah mempunyai tiga poin dalam segitiga restitusi. Isi dari segitiga restitusi satu adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Maksudnya begini Bapak Ibu, kalau kita menjalankan segitiga restitusi itu yang poin 1 itu begini misalnya, anak-anak kamu tahu apa yang kenapa kamu saya panggil ke sini misalnya ya. Iya Ibu, nah kamu melakukan salah apa? Saya melakukan tidak berangkat sekolah Bu misalnya, sering membolos. Nah, kamu salah enggak? Sesuai enggak dengan keyakinan kelas kita? Enggak Bu. Nah, itulah yang namanya menstabilkan identitas. Yang selanjutnya validasi. Salah enggak itu? Ya Ibu. Nah, itulah anak mengakui kesalahannya. Dan akhirnya menanyakan keyakinan dan anak bisa kembali kepada komunitasnya mengakui kesalahan dan menjadi yang lebih baik. Ini adalah contoh tindakan restitusi yang segitiga restitusi yang saya buat Bapak Ibu. Ini berawal dari saya hanya mengabsen, saya hanya menanyakan siapa yang tidak berangkat. Ternyata adalah yang sering tidak berangkat pada pelajaran saya adalah Muhammad Eksan. Terus akhirnya ini adalah lain harinya, begitu ceritanya. Eksan saya panggil. Ini adalah nama anak Eksan Bapak Ibu nggih. Contoh daripada tindakan penerapan segitiga restitusi yang saya laksanakan.
Ersyad. Terus kira-kira alasan kamu apa sehingga kamu melakukan? Saya korban dilakukan sertifikat oleh guru mata pelajaran dan saya mau masuk kelas karena kadang-kadang mulai dalam strategi saya. Oke, itu hasilnya. Sekarang kira-kira kamu ingat tidak yang saya kasih di awal formulasi? Masih coba sebutkan apa? Bagus. Jadi kamu masih ingat ya yang kita bahas tadi si Esa menyebutkan harus teman-teman sedang belajar semangat, disiplin, dan jawab gitu ya. Kira-kira sudah kamu lakukan apa belum? Oh belum. Terus kira-kira kalau belum, rencana ke depan kamu apa kira-kira? Saya akan menyamakan Baik, jadi kamu akan melengkapi semua tugas yang kamu kerjakan. Terutama aku yang paling utama ya, karena apa? Perilaku kamu itu tidak betul, tidak sesuai dengan apa yang didambakan Bapak Ibu di sini. Oke, setelah itu saya tanya kembali. Kira-kira si Irsa setelah ada restitusi ini, bagaimana perasaannya? saya sangat kecil dan saya merasa perlu menjawab apa yang telah saya lakukan. Ya, itu dari Nani. Semoga selalu diberkakan ya, Nek. Jadi tidak boleh mengulangi perilaku yang tidak betul, yang tidak sesuai dengan kelas ataupun tata tertib sekolah. Oke Bapak Ibu, ini adalah sebuah tindakan penerapan ketika restitusi yang saya laksanakan. Berikutnya saya ucapkan terima kasih. Mungkin hanya cukup sekian dari saya kegiatan diseminasi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo kembali kepada moderator Ibu Hervi. Terima kasih Ibu Naning yang sudah memberikan pemaparannya, sudah membuka kita semuanya ilmu baru nggih. Tadi itu dari mulai budaya positif sampai yang terakhir ada keyakinan kelas, ada juga yang terakhir segitiga restitusi. Mungkin dari kita istilah baru mungkin ya, ada yang belum paham tentang segitiga restitusi ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Naning. Untuk Bapak Ibu semuanya, selanjutnya kami buka 3 pertanyaan. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan yang ingin disampaikan dan nanti bisa langsung dijawab oleh Ibu Naning. Monggo kami persilahkan Bapak Ibu untuk bisa memberikan pertanyaan maupun saran kepada Ibu Naning. Monggo. Yang pertama dari Ibu Lesta. Monggo Bu Lesta. Matur nuwun untuk waktunya. Pada kesempatan ini Bu, mohon dijelaskan. Tadi disebutkan bahwa pada standar nasional pendidikan berbunyi bahwa pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Nah, saya mohon penjelasannya Bu, kalau bisa sekalian contoh konkretnya agar mungkin saya bisa menerapkannya untuk anak didik saya di sini. Matur nuwun. Nggih, Bu Lista, menika bisa langsung saya jawab.
bahwa yang ditanyakan adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Oke Bapak Ibu yang sudah saya uraikan di depan bahwa kita itu adalah harus bisa memerdekakan siswa. Dalam arti kita itu di sini pembelajaran yang berpihak pada anak, berarti kita itu harus apa ya Bapak Ibu? Kita harus bisa menggali menggali potensi bakat dari siswa itu. Ada orang Jawa bilang sak pinter-pintere awake dhewe begitu. Maksudnya di sini sesuai dengan karakter, sesuai dengan kemampuan anak, sesuai dengan potensinya kita gali bakatnya. Itu yang dinamakan dengan pembelajaran yang berpihak pada anak. Nah, tadi itu contoh konkretnya kita dalam tim kemarin pada P5 tema kebinekaan real kita laksanakan adalah itu berpihak pada anak Bapak Ibu, karena anak bebas memilih sesuai bakatnya. Ada dia pilih pada paduan suara karena dia suka menyanyi, dia memilih bahkan ada yang pentas barongan. Karena apa? Kita jangan anggap sepele itu sebuah pentas barongan, itu juga sebuah bakat anak, menumbuhkan, melestarikan budaya bangsa, melestarikan budaya setempat yang harus kita wajib mengajak anak untuk bisa mencintai ragam budaya kita sendiri. Mungkin hanya begitu dari saya, Bu Lista. Untuk selanjutnya, monggo pertanyaan berikutnya masih ada 2. Monggo Bapak Ibu. Bu Lilis, monggo pertanyaan yang kedua. Terima kasih. Tadi dijelaskan oleh Bu Naneng tentang belajar berdiferensiasi. Saya juga masih bingung dan belum pernah mempraktekannya karena masih bingung. Tolong dijelaskan tentang, tadi kan dijelaskan belajar berdiferensiasi itu pembelajaran yang mengakomodir sesuai kebutuhan siswa. Tolong berikan contoh realnya yang sudah pernah dilaksanakan oleh Bu Naning. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bu Lilis yang sudah memberikan satu pertanyaan, yaitu bahwasanya pembelajaran yang berdiferensiasi adalah sebuah pembelajaran yang mengakomodir sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, di sini kebutuhan belajar siswa itu kan tadi sudah saya katakan, itu ada beberapa di antaranya kita harus memberikan sebuah kasih sayang, kita memberikan sebuah perhatian, kita mendengarkan share-nya anak, dia butuh yang namanya prestasi. Nah, itulah yang dinamakan pembelajaran yang memang kita itu perlu kita terapkan untuk sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Itu real yang saya berikan juga pada anak yang saya terangkan tadi di depan. Ada seorang kasus Najwa yang dia memang kebutuhannya itu dia sering bolos. Setelah tak ajak sharing, ternyata kebutuhan dia itu memang perlu dikasih perhatian karena dia kasusnya adalah terisolasi di komunitasnya kelas 7E. Itu begitu mungkin kayaknya Brilis sudah cukup jelas dari penjabaran saya. Ya, monggo Bu Hervi kembali kepada moderator. Baik, masih ada satu pertanyaan lagi nih. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan. Bu Diana, silakan Bu Diana. Terima kasih untuk kesempatan bertanya. Saya mau menanyakan Bu, tadi sudah dijelaskan sedikit sama Bu Naneng tentang pengelolaan kelas yang efektif. Nah, saya ingin lebih jelasnya lagi yang sudah pernah Bu Naneng lakukan pengelolaan kelas, barangkali nanti bisa saya terapkan untuk pembelajaran saya. Bagaimanakah pengelolaan kelas yang efektif, yang lebih jelas lagi ya. Terima kasih. Oke, Bu Diana, saya sangat terima kasih buat panjenengan. Di sini Bapak Ibu yang ditanyakan adalah sebuah pengelolaan kelas yang efektif. Bapak Ibu yang pernah saya terapkan, tapi sebelum saya menerapkan saya juga pernah membaca begitu 5 tips gitu Bapak Ibu. 5 tips itu kita dalam pengelolaan kelas yang efektif. Di antaranya adalah 1, itu kita adalah mempersiapkan RPP. Jelas orang mengajar di kelas pasti butuh pegangan RPP. Yang kedua itu
Kita yang kedua adalah kontrol siswa. Kita harus bisa mengontrol tadi itu kebutuhan siswa seperti apa, kasusnya apa. Jadi masing-masing anak kebutuhannya berbeda, sama dengan orang petani tadi dengan kebutuhan air untuk jagung dan air untuk padi itu adalah berbeda. Kontrol siswa, Bapak Ibu. Yang ketiga itu adalah kita ada performance apa ya istilahnya, kita di depan kelas itu harus menarik, Bapak Ibu. Tips itunya seperti itu. Baik dari penampilan, kita bertutur kata, kita harus bisa mengendalikan emosi kita dalam kita di depan berpenampilan di depan kelas anak-anak kita. Terus yang berikutnya ada satu lagi termasuk dari kita harus bisa menguasai materi. Itu adalah 5 tips jitu kita dalam pengelolaan kelas yang efektif. Karena apa? Seorang guru sungguh sangat tidak pas kita mengajar kok tidak menguasai materi, Bapak Ibu. Saya pengen menari, lah di tengah perjalanan ternyata saya lupa. Padahal musiknya bermain terus, tapi saya lupa. Alangkah tidak pasnya begitu. Menerangkan materi pun juga sama. Saya harus benar-benar sebelum saya di kelas, saya harus benar-benar menguasai materi yang akan saya berikan ke anak. Itu anak baru akan menarik dengan pembelajaran yang kita berikan. Itulah 5 tips itu yang pernah saya praktekkan di kelas saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup dari 3 pertanyaan. Monggo Bu Hervi ditutup. Baik Bapak Ibu, sudah puas nggih dengan jawabannya Bu Naneng tadi. Semoga kita semuanya nanti bisa menerapkan disiplin positif di sekolah kita SMP Negeri 1 Rawasari ini, sehingga murid-murid kita semuanya nanti menjadi murid-murid yang seperti tadi disebutkan oleh Bu Naneng, yaitu yang mempunyai profil pelajar Pancasila dan bisa berkembang menjadi murid-murid yang lebih baik lagi. Dari saya selaku penyelaras. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kami mohon kepada Bapak Pengawas dari SMP Negeri 1 Rawasari, Bapak Juwari SPD MA, untuk memberikan arahan kepada kita semuanya sebagai penyelaras. Semoga kita nanti bisa menimba ilmu dari beliau. Kami persilakan kepada Bapak Juwari untuk bisa memberikan pengarahan. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Rawasari dan yang kami muliakan, kami hormati Bapak sekalian. Lebih-lebih yang sungguh kami muliakan Ibu JGP yang hebat, Bu Naneng. Alhamdulillah hari ini saya di kesempatan ini sempat hadir, dan memang saya juga diberitahu untuk kalau ada waktu hadir. Mohon izin saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan yang dilaksanakan Bu Naneng selaku JGP, dan kapasitas saya hari ini sebagai hadirin, tapi secara khusus sebagai pengawas yang dalam suatu kegiatan yang dalam hal ini disebut dengan diseminasi. Ada yang teman-teman kadang keliru menyebut desiminasi, tapi yang benar diseminasi. Ya, kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini jadi kapasitas saya memberi masukan tapi sebagai penyelaras. Salah satu tahapan di diseminasi itu sebaiknya ada penyelarasnya. Salah satu itu yang standar yang baik, supaya yang terjadi di sini itu tidak lepas dari teori maupun standarisasi pelaksanaan diseminasi. Itu salah satu kuncinya. Kemudian tadi saya lihat kita perhatikan Bu Naneng sudah luar biasa. Aplaus dulu untuk Bu Naneng.
kembali ke istilah diseminasi itu apa? Adalah penyebarluasan ide, gagasan dan lain sebagainya. Ini menurut Kamus Bahasa Indonesia ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan di sini ada keterkaitan dengan tindakan inovasi, Bapak sekalian. Inovasi yang disusun dan disebarkan berdasarkan perencanaan yang matang melalui diskusi ataupun forum, sehingga terdapat kesepakatan untuk melaksanakan inovasi tersebut. Sehingga tadi kalau disampaikan oleh Ibu Hervi selaku moderator, ini adalah sesuatu yang baru karena memang yang disampaikan sharing belajar bersama ini kalau di LMS itu yang saya ngerti berupa nantinya aksi nyata, ini berupa aksi nyata yang harus diunggah. Setelah diunggah nanti menjadi sebuah informasi yang sharing aksi nyata. Jadi setelah ini diunggah menjadi unggah aksi nyata, kemudian menjadi tugas berikutnya sharing. Lalu terkait dengan proses diseminasi ini, menurut pengamatan saya ini sebagai bentuk penyelaras. Satu, sudah dilakukan dengan sangat baik dan standar, Ibu Bapak sekalian. Cirinya apa? Indikasinya, satu, sudah dilaksanakan secara luring. Hari ini luring ya, artinya offline, kemudian dihadiri lebih dari 7 orang. Kalaupun 10 orang itu jika daring. Kalau ini misalnya 5 orang pun tidak masalah, jadi bisa. Karena ini sifatnya adalah sharing ataupun diseminasi, itu artinya paparan yang untuk bagaimana orang lain itu paham apa yang telah dipahami, makna-makna atau teori-teori yang dipelajari selama ini sampai implementasinya. Yang kedua, sudah ada moderatornya. Ini jadi minimal mengatur acara, tapi moderator kan juga di dalamnya juga membagi waktu, membagi kesempatan. Kemudian paparan yang disampaikan oleh narasumber, Bu Naning sebagai narasumber hari ini, satu, standar karena sudah sesuai dengan substansi teori. Kemudian saya perhatikan tadi penyampaiannya sudah jelas, suaranya lantang, jelas, urut begitu, tidak buru-buru meskipun memang karakternya Bu Naning ngomong kan rontok musis tapi kita sudah terbiasa mendengar ketika Bu Naning ngendikan kan, oh iya bisa dilakukan. Lalu terlihat bahwa Bu Naning ini sangat menguasai materi, meskipun sedikit untuk menjadi catatan, ketika itu PowerPoint, fungsi PowerPoint itu adalah penjelas apa yang kita sampaikan, maka powernya itu harus benar-benar nampak. Jadi poin-poin yang dimunculkan itu nampak sebagai sebuah power yang bisa ketika audiens itu melihatnya itu paham, melihat. Jadi awal-awal tadi kalau seperti paragraf itu ya narasi atau deskripsinya, sehingga kan itu hanya untuk Bu Naning sebagai narasumber atau presenter ya. Kita bisa baca enggak tadi ya? Ini hanya sebagai masukan, sehingga umpama itu dibagi menjadi 5 slide itu tidak masalah, agak cepat, tapi itu benar-benar poin-poin yang memiliki power. Itulah yang disebut dengan poin-poin yang memiliki kekuatan untuk menajamkan apa yang akan kita sampaikan. Sehingga bisa, kalau itu memang sebuah katakanlah apa itu ya, arti atau pengertian bolehlah semua, tapi setelah itu poinnya apa, atau yang merupakan poin itu di stabilo merah atau dikasih tanda apa. Yang kedua, masukan ini sebaiknya juga ada teman yang ditugasi sebagai notulis yang menulis sebagai bentuk notulennya. Artinya tadi acaranya apa terus. Jadi nanti kalaupun ini belum, nanti salah satu ditunjuk sebagai notulisnya untuk nanti dari tadi itu 1, 2, 3 terus poin-poin termasuk tanya jawab siapa yang bertanya, kemudian termasuk apa yang disampaikan. Itu alangkah baiknya supaya menjadi sebuah dokumen, dan kalaupun nanti diunggah di LMS panjenengan itu bisa sebagai lampirannya. Yang kedua, sebaiknya nanti juga ada daftar hadir. Jadi siapa yang hadir di sini
termasuk petugas yang bantu itu juga bisa menjadi, walaupun di sini sudah ada foto atau memang direkam, tapi alangkah baiknya nanti juga ada daftar kehadiran peserta maupun presenternya. Ini terkait dengan prosesnya. Kemudian konsep materi yang disampaikan Bu Naning terkait dengan modul 1.4 yang saya ngerti itu 6 poin, Bu. Tapi Bu Naning katanya menyampaikan 7, yang satu mungkin dari yang satu dibuat seakan-akan 2. Jadi yang pertama itu yang saya pahami dari LMS di modul 1.4, budaya positif itu satu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, itu satu. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan maupun restitusi, itu satu dalam arti submateri ya, substansi yang memang dipelajari. Kemudian ketiga itu keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lalu yang kelima itu restitusi terkait dengan 5 posisi kontrol. Yang terakhir itu segitiga restitusi. Itu 6 menurut saya. Mungkin tadi kalau saya tadi agak tidak jelas, dalam arti agak tidak mengikuti. Disiplin positif dibedakan dengan nilai-nilai kebajikan, mungkin yang agak dipisahkan, termasuk mungkin di sana bisa ditambahkan profil belajar Pancasila tadi ya. Kemungkinannya tadi bisa. Tapi tidak masalah, tapi secara substansi sudah sangat lengkap dan urut. Walaupun penyampaian Bu Naning ini menurut saya agak terbalik ya. Sehingga urutan yang memang pas itu keyakinan kelas itu di nomor 3. Tadi kan di belakang, kemudian tapi sudah baik diakhiri dengan segitiga restitusi. Yang terakhir itu. Baik Ibu Bapak sekalian, di sini Bu Nani juga sudah sangat hebat dalam arti sesuai dengan yang diharapkan di pembelajaran ini, karena CGP ini nanti menjadi GP 6 bulan setelah proses pembelajaran atau pelatihan. Maka Bu Naning maupun siapapun CGP yang lulus, termasuk nanti salah satu teman kita yang lulus, itu akan memiliki SIM, surat izin memegang jabatan, dalam arti memiliki kewenangan atau hak untuk diorbitkan menjadi pemimpin pembelajaran. Salah satunya kepala sekolah, bisa menjadi pengawas, bisa menjadi struktural di dinas, artinya yang memang punya. Maka kenapa di sana teori-teori harus dipraktekkan. Nah, Bu Naning sudah membuat sebuah implementasi yang luar biasa, salah satunya tentang pembuatan keyakinan kelas. Kemudian praktek penerapan segitiga restitusi. Baik Ibu Bapak, yang terakhir ketika sesi tanya jawab luar biasa, teman-teman juga sangat jeli. Apa yang ditanyakan saya sangat apresiasi terkait dengan Permendikbudnya atau SNP-nya, juga terkait dengan teori-teori tadi. Tapi Bu Nani juga tidak kalah, dalam arti bisa menjawab dengan oke banget. Terima kasih luar biasa Bu Naning. Sukses untuk CGP kita yang hebat, dan Bapak Ibu diharapkan untuk bisa ikut mendukung salah satunya mengimplementasikan belajar dengan Bu Naning, karena bagaimana juga apa yang didapatkan CGP di sekolah itu harapannya bisa diimplementasikan untuk bisa tadinya tergerak kemudian bergerak. Pada akhirnya Bu Naning harus menggerakkan teman-teman bagaimana bisa mengikuti teori-teori yang diimplementasikan dalam praktek keseharian. Juga tidak kalah pentingnya ini dukungan Ibu Kepala Sekolah, dan saya yakin Bu selaku Kepala Sekolah sangat mendukung, juga mengikuti apa yang sudah dilakukan Bu Naning maupun teman-teman CGP yang lain, termasuk Bu Ervi yang sudah GP. Kalau ada teman di sini mungkin Bu Yayu ada yang CGP beda. Bu Yayu satu tahun lagi itu kan pensiun, berarti juga CGP. Kalau guru pensiun kan beda sedikit ya, sedikit berbeda, sama-sama CGP tapi berbeda. Aku sudah. Oh, terima kasih, mohon maaf Bu Dwi, kalaupun ada tambahan 1-2 hal perlu disampaikan, walaupun nanti mungkin durasinya nambah, Bu Dwi juga diberi kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Ervi.
Baik, terima kasih Bapak Juhari yang sudah memberikan arahan kepada kita semuanya. Semoga kita bisa melaksanakannya nanti. Kita semuanya mulai bergerak dan menggerakkan seperti yang disampaikan oleh Bapak pengawas kita. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mungkin dari Ibu Kepala Sekolah ada pengarahan bagi kita semuanya. Monggo kami beri kesempatan kepada Ibu Dwi Putri. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya gongnya itu Bapak pengawas ya, tapi tidak apa-apa lah. Harusnya yang terakhir adalah Bapak pengawas, tapi Tidak, saya tadi kan penyelaran. Oh, penyelaran. Berarti nanti beda lagi. Iya. Jadi bagian dari diseminasi kan, Iya. penyelarannya dengan ini yang gongnya benar sudah. Oh. Tidak ada yang salah. Yang terhormat Bapak Juhari, pengawas sekaligus penyelaras dalam diseminasi CGP Bunaning Ringga Rimbawati SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMP 1 Rawasari yang luar biasa. Mudah-mudahan jejak dari Bu Hervi dan Bu Naning bisa menular ke Ibu Bapak semuanya. Karena saya sebagai kepala sekolah otomatis merasa bangga kalau Bapak Ibu bisa berprestasi, kemudian bisa aktif, bisa menunjukkan kemampuannya ke dunia luar, tapi tidak lupa dengan yang di dalam. Karena satu tujuan yang paling utama adalah anak didik kita. Teori kita semuanya bisa, teori kita semuanya mampu, tinggal prakteknya. Karena inti dari kegiatan ini adalah di praktek. Siapa yang kita siapa yang kita pegang adalah anak didik kita. Apa yang disampaikan Bu Naning tadi luar biasa, dan itu yang sebenarnya saya inginkan ke prakteknya. Maka tidak lepas dari apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Tutwuri Handayani Madya Mangun Karso Karso Suntulodo Madya Mangun Karso dan Tutwuri Handayani. Maka yang pertama adalah Madya Mangun Karso. Itu apa? Kita itu dengan sendirinya menjadi teladan. Jadi apa yang kita sampaikan setiap pagi, kenapa kita harus ada di depan menyambut anak, itu wujud dari teladan kita menyambut mereka, menghargai anak-anak. Mereka datang untuk mendapatkan ilmu dari kita, berkolaborasi dengan teman-temannya, berdiskusi dengan teman-temannya, nanti akhirnya jadi prestasi. Nah, siapa yang mengantarkan? Ya Bapak Ibu guru. Tidak mungkin mereka bisa berjalan sendiri tanpa arahan kita. Kemudian yang kedua, Madya Mangun Karso. Silahkan anak berkiprah, tetapi kita tetap ada di sampingnya. Tidak bisa kita lepas. Anak berkiprah tetapi dengan kita berada di sampingnya, ayem mereka sehingga mampu. Yang terakhir adalah Tutwuri Handayani. Bebaskan anak untuk berkreasi semampunya. Bebaskan, kita dorong, kita wujudkan dalam prestasi apa. Lah kita sebagai fasilitatornya. Itulah, kalau itu dilaksanakan, insya Allah SMP 1 Rawasari punya prestasi yang lebih dari yang lain. Maka lewat Bu Naning kali ini saya berterima kasih bisa ada CGP yang kedua di sekolah ini. Mudah-mudahan menjadi lebih berwarna karena masukan dari masyarakat alhamdulillah sudah luar biasa bagus yang saya terima untuk sekolah kita. Saya percaya Ibu Bapak semuanya itu tidak saya, tetapi kita kolaborasi. Tidak ada yang prestasi sendirian, itu tidak ada. Prestasi adalah dengan cara kolaborasi. Semuanya sudah tampil bagus, luar biasa. Maka untuk yang lain-lain
masih ada kesempatan ke-8, ke-9, ke-10, nanti masih ada berlanjut ke berikutnya. Silahkan berkiprah, jangan berhenti. Dan Bu PP siap menjadi PP ya, Bu Kepala siap menjadi PP ya. Kita semua hanya berusaha semampunya, sebisanya. Saya yakin itu. Maka berkali-kali saya menyampaikan, ayo anak-anak kita kawal dari awal, ayo anak-anak kita bersamai, ayo anak-anak jangan kita tegake. Karena larinya itu kita sebagai guru, meskipun model apa, tadi ada restitusi ya. Restitusi itu kan melihat dari kesalahan, kemudian mengakui, memperbaiki. Nah itu kalau tidak kita lanjuti, itu akan bilang seperti tadi yang Ersat sudah dipanggil ya. Nah itu mohon ditindaklanjuti berikutnya. Sudah ada perubahan atau belum? Kalau sudah ada perubahan berarti berhasil. Nah nanti kita beralih ke siswa yang lain. Syukur-syukur yang lain tidak harus pakai restitusi, tetapi sudah menunjukkan prestasi. Saling berlomba, itu yang saya inginkan. Jadi untuk ibu bapak guru juga semua, saya selalu pantau dari 39 termasuk saya ya, warga yang di SMP 1 Rawasari tidak lepas dari pantauan saya. Bukan karena saya itu mencari kekurangannya, tidak, tapi saya menggali dari kemampuannya, dari menggali prestasinya, sehingga kalau ada yang misalnya kok tidak tepat atau kurang pas, kadang saya ingatkan. Itu adalah wujud kasih sayang yang saya berikan, karena saya menginginkan apa yang kita laksanakan itu berakibat positif pada kehidupan kita, pada keluarga kita, pada amal kita. Sehingga apa yang kita lakukan, karena di sini adalah lahan kita, maka lahan inilah yang kita jadikan ibadah. Itu saja dari saya. Plus untuk Bu Naning. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih luar biasa untuk Bapak Pengawas sebagai penyelaras Bu Naning kali ini. Saya juga terima kasih karena Pak Juari hari ini atau waktu ini adalah sebagai fasilitator di dalam guru penggerak, kemudian juga sebagai pengawas sekolah kita menjadi binaan beliau. Kami juga mengucapkan terima kasih lewat beliau. Saya yakin hal-hal yang positif bisa dijadikan atau digembirakan kepada sekolah-sekolah yang lain. Itu harapan dari kami. Kemudian apa yang ada yang kurang disampaikan kepada kami sehingga kami bisa memperbaikinya. Itu saja dari saya. Ucapkan terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan yang lain tetap mengikutinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dwi Putri yang sudah memberikan pengarahannya kepada kita semuanya. Bapak Ibu, tibalah kita ke acara yang terakhir, yaitu doa atau penutup. Sebelumnya dari saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Marilah acara pada kesempatan kali ini kita tutup bersama dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawati. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.